luka-luka yang kita bawa dari kecil kalau tidak dipulihkan akan terus kita bawa sampai dewasa dan bahkan bisa membuat kita melukai orang lain. Eventually she will turn out just fine, walaupun tanpa ayah dan tanpa ibu. Sedangkan anak itu kan juga berhak bersuara, anak itu kan juga berhak disayang, anak juga berhak mendapatkan permintaan maaf, permohonan maaf gitu. Ada a few more things we need to talk about gitu ya, sampai nanti di ujungnya ada conversation yang kita sangat perlu lakukan gitu. Tapi sebelum ke situ aku agak penasaran juga gitu ya, pengen tahu sepanjang obrolan ini juga kita udah saling sharing. Thank you banget udah vulnerable enough untuk share gitu ya. Semoga banyak yang dapat sesuatu dari sini gitu. Ke Tasya personally aku pengen nanya gitu, dirimu kan sharing juga di sosial media gitu ya, tentang trauma dan lain sebagainya gitu. Sebener-benernya waktu itu melakukan itu tuh adakah inspirasinya Kak, atau waktu itu pengen share tuh kenapa? Karena aku tuh pengen orang-orang yang ngalamin hal yang sama itu akhirnya tervalidasi perasaannya Kak. Karena kita hidup di Indonesia yang kental banget budaya timur. Orang tua tuh udah disamain sama Tuhan, sama kitab suci lah. Dan emang maksudnya memang orang tua tuh mulia gitu. Jadi, tapi sampai ke arah yang sesalah apapun orang tua tetep gitu. Pokoknya kok nggak boleh gini, nanti durhaka. Sedangkan anak itu kan juga berhak bersuara. Anak itu kan juga berhak disayang. Anak juga berhak mendapatkan permintaan maaf, permohonan maaf gitu. Aku nggak dapetin itu, aku nggak dapetin permohonan maaf. Dan dari orang sekitar, aku merasa kayak dibungkam, kok aku gini dikit disalahin, semuanya disalahin. Jadi aku pengen, ya udah deh kalau misalnya aku dibungkam orang, paling enggak aku di medsos, aku share ini supaya yang baca dan kondisinya sama seperti aku, akhirnya tervalidasi perasaannya. Oh aku tuh nggak sendirian loh, oh ternyata Tasya yang kayak gini pun prosesnya seperti ini. Oh ternyata kalau kayak gini batasannya nggak bisa disebut durhaka juga, kita nggak nampar, kita nggak ngehina, kita nggak ngecaci maki, kita tidak menelantarkan orang tua gitu. Jadi itu sih sebenarnya Kak, alasan aku membagi ini di medsos gitu. Dan ternyata banyak orang yang akhirnya curhat ke aku, dapat perlakuan yang sama, bahkan lebih parah dan tidak divalidasi gitu sih. Pengen nanya tentang parenting sih gitu. Di sini ada dua orang yang sudah menjadi orang tua. Tapi mungkin aku nanya ke Kak Hani aja gitu, yang udah gede nih anaknya, udah lebih duluan jadi orang tua gitu. Apakah parenting yang Kak Hani terima gitu, misalnya dari orang tua gitu, adakah yang di repeat ke anak yang bagus ya? Ini aku nanya yang hal-hal baik yang I got this, aku juga pengen ini ke anak-anakku dan aku lakukan ini ke anak-anakku gitu. Kalau dari mamaku tuh dulu kita waktu kecil rutin banget ke rumah nenek, ngumpul seminggu sekali gitu. Jadi kayak udah ada rutinitas yang terbangun gitu dari dulu, dan dimana rutinitas itu kan anak kecil kadang-kadang butuh rutinitas itu juga ya gitu. Dan di situ adalah tempat aku ketemu nenek aku, ketemu semua tante-tante, sepupu dan lain-lain gitu. Jadi itu adalah momen yang selalu menyenangkan gitu, dan momen-momen itu yang selalu kayak aku terapin juga gitu kan ke anak-anak. Mereka harus ke rumah neneknya, nenek dari papanya, harus ke rumah orang tua aku juga gitu kan, atau ke nenek aku juga masih ada gitu, ke tante-tantenya harus dekat, dan family time itu harus selalu dibangun gitu, harus selalu ada gitu. Jadi itu yang aku pertahankan. Oke, thank you. Last thing banget, ini baru bener-bener terakhir gitu sekarang ya. Boleh diangkat lagi fotonya gitu ya, dilihat lagi, dipandangi lagi. Dari tadi kita hari ini kenalan tuh dari kecil sampai tengah, pokoknya lumayan dapat banyak nih kenalan kita hari ini gitu ya. Sama diri kita yang sekarang kita kenalan, sama diri kita yang kecil juga kita kenalan gitu. Well, the truth is diri kita yang kecil itu yang nggak pernah pergi sebenarnya, karena kan kita tumbuh terus gitu. Jadi dia bukan hilang, kayak kita udah gede sekarang, casingnya aja gede gitu, tapi si kita yang masih kecil ini tetap ada di dalam diri kita gitu.
segala baik buruknya dia gitu kan, segala pengalamannya dia gitu. So if you can talk to her gitu ya, di umur berapapun dirimu itu gitu. Sekarang sebagai diri yang sudah dewasa, yang pengalamannya sudah jauh lebih banyak, yang udah melewati banyak sekali hal dalam hidup, pengen tahu dong gitu ya, what would you wanna say to her gitu, pengen bilang apa ke dirimu yang masih kecil ini gitu, kalau ketemu dia lagi gitu ya. Sebenarnya aku udah pernah melakukan ini sebelumnya, jadi semoga ini tidak terlalu berat seperti pertama kali ya. Aku pengen bilang ke dia kalau di saat ini kan dia masih baik-baik aja ya, masih aman, masih senang, masih bahagia. Tapi ternyata setelah itu kehidupannya akan jadi ya banyak tantangannya lah gitu. Tapi in spite of all, dia sebagai anak nggak punya salah apa-apa, but instead wrong was done to her, a lot of wrong was done to her, dan itu membuat dia jadi pribadi yang seperti aku sekarang. And I just want her to know that eventually she will turn out just fine, walaupun tanpa ayah dan tanpa ibu. Aku juga pengen dia tahu kalau kapanpun itu dia ngerasa kesepian, sendirian, dan nggak bisa senderan ke siapa-siapa lagi karena mama udah nggak ada, I will be her friend. I will be her best friend. Udah itu aja. Kalau aku singkat aja ya, udah kawin, udah kawin. Ternyata cobaan kamu memang di orang tua dan masa kecil, tapi dikasih mertua yang baik dan suami yang baik, udah nggak miskin Sya, udah miskin, udah nggak miskin. Terus apa namanya? Ternyata kamu dikasih Allah tuh anak yang 100% kamu. Jadi tanggal lahirnya cuma beda tahun dan 1. Jadi anakku tuh lahir 1 September, aku 2 September. And she's completely me. Like 100% mukanya tuh aku dari kecil. Mungkin itu kayak Allah kasih aku kesempatan buat besarin Tasyani. Besarin anakmu seperti gimana kamu mau dibesarkan gitu. Jadi ya udah nggak usah sedih, lu akhirnya gak miskin lagi gitu. Dan sudah dapat suami dan mertua yang sangat menyayangimu, memvalidasi perasaan. Dan ibu bapakmu juga sudah berubah. Ya di end of the day, ternyata kami bisa punya keluarga cemara gitu. Nah itu aja sih. Alhamdulillah. Kalau aku ketemu kayaknya aku bakal kayak lus-lus kepalanya. Aku bakal peluk, pastinya peluk kenceng banget. Karena kayak Hani kecil dulu tuh agak kurang banyak sentuhan gitu. Terus aku mau bilang kalau don't worry too much, you're doing great, you're doing more than okay. Dan you're loved so much by so many people around you. Gitu sih. Yay, thank you. Nangis juga deh. Yang ditunggu-tunggu ya. Kak Hani yang ngomong gitu yang Aku juga udah. padahal yang ngomong udah jadi bos FD. Satu lagi mungkin aku mau tambahin bahwa ya dia tuh nggak bersalah sama sekali, nggak punya salah, anak kecil, apapun yang terjadi itu bukan salah dia gitu, bukan salah aku waktu aku kecil. Ya, jadi conversation dengan inner child kita gitu ya, inner child karena dia child that's inside gitu.
perlu kita lakukan every now and then gitu, nggak setiap hari juga sih nggak apa-apa, tapi every now and then we should talk to our inner child gitu. Itu bagian dari healing journey juga gitu, bagian dari healing luka-luka yang kita bawa dari rumah kita yang dulu. Thank you banget teman-teman udah sharing, udah being vulnerable. Thank you for trusting me, thank you for holding this space together. Kita di sini saling dengan energi kita saling menemani gitu ya, saling mendengarkan. Thank you banget. Memulihkan diri adalah perjalanan seumur hidup. Luka-luka yang kita bawa dari kecil, kalau tidak dipulihkan, akan terus kita bawa sampai dewasa dan bahkan bisa membuat kita melukai orang lain. Jangan sampai seperti itu. Kalau kamu ingin pulih dari trauma, dari luka yang pernah kamu alami, saatnya menghubungi profesional untuk membantu kamu pulih. Professionals are here and we want to help you. Kalau hari ini kamu terpicu dari salah satu topik yang kami bahas, please reach out to your loved ones and reach out to a professional supaya kamu bisa lebih tenang, supaya kamu bisa ditemani menangis sampai pulih. Terima kasih sudah mendengarkan kami hari ini. Saya Karina Negara, psikolog klinis dan co-founder Calm for Healing Homes.